Halo guys, terima kasih udah hadir di video yang satu ini. Itu artinya kamu sedang ada di channel Jobs Project. Di channel ini kita bakalan bahas seputar apa aja yang mungkin menarik untuk didengar, atau paling tidak diusahakan untuk menjadi informasi yang baru yang bisa kalian dengar. Langsung saja kita bakalan buatkan video hari ini sama seperti yang sudah kalian lihat di judul. 6 hal penting yang bisa kalian lakukan untuk menunjang penjualan barang-barang yang kalian ingin jual di situs jual beli online OLX. Langsung saja kita simak dari langkah pertama sampai langkah terakhirnya. Check this video. Oke guys, jadi sebelum aku jelasin 6 hal penting ini, aku bakalan kasih tahu alasannya dulu kenapa aku sampai memikirkan hal-hal yang penting sebelum aku posting iklan aku di OLX. Karena aku tahu di OLX itu ada fitur yang bisa mempermudah seseorang untuk menerbitkan iklannya dan berada di bagian paling atas di pencarian dari calon pelanggan kita. Nah, jadi nama fiturnya itu adalah fitur highlight. Nah, jadi konsepnya adalah kita bayar dengan sejumlah uang dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Iklan kita bakalan berada di bagian paling atas atau mungkin paling mudah ditemukan oleh calon pelanggan di menu pencarian seperti itu. Nah, jadi ya kalau kamu nggak mau keluarkan budget untuk hal itu ya, tapi kamu ingin penjualan kamu dan juga banyak orang yang ngechat kamu di situs jual beli online OLX, atau mungkin ya paling tidak kamu bisa dapatkan feedback yang baik dari setiap iklan yang kamu buat di OLX, ya salah satu caranya ya mungkin dengan mengeluarkan effort dan dibantu dengan 6 hal penting yang bakalan aku sampaikan. Langsung aja kita simak videonya, semoga bisa membantu. Kita langsung masuk ke hal penting yang pertama. Untuk hal penting yang pertama, mungkin lebih tepatnya ini sebuah kewajiban. Kalau teman-teman mau jualan di situs jual beli online OLX, pastinya teman-teman harus punya akun OLX-nya. Nah, kalau aku sendiri, aku download aplikasi OLX-nya dari Play Store, terus aku daftarkan akun aku, dan akhirnya login dengan akun aku. Untuk daftar OLX-nya sendiri mudah banget kok. Untuk tampilan awal setelah masuk ke aplikasi OLX-nya adalah seperti ini. Nah, sekarang kita bakalan fokus bagaimana membuat profil yang baik untuk akun OLX kita. Nah, jadi di sini kamu bisa fokus pada menu akun saya untuk kita masuk ke profil kita sendiri. Nah, jadi di situ ada bagian paling bawah ada 5 menu, kamu tinggal klik menu akun saya. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Paling tidak kita bisa lihat tampilan awalnya adalah kita bisa buatkan nama untuk akun kita dan juga foto profil untuk akun kita. Caranya dengan kamu klik lihat dan edit profile. Nah, nanti di sini kalian bakalan lihat kalau di akun itu kamu bisa buat deskripsi untuk akun kamu. Nah, caranya juga masuk ke edit profile. Nah, jadi di sini kamu bisa isi sesuai dengan kreasi yang kamu mau, termasuk juga info tentang akun kamu seperti apa, kontak kamu, dan email dan informasi lainnya. Setelah kamu selesai mengisi, kamu tinggal klik simpan. Setelah akun kamu siap, artinya kamu udah siap nih untuk membuka toko kamu di situs jual beli online OLX. Oke, kita lanjut ke hal penting yang kedua. Oke guys, kalau kita berbicara tentang situs jual beli online, kita nggak bisa pungkiri nih, untuk yang namanya mempersiapkan picture ataupun gambar adalah hal yang sangat penting. Nah, jadi di sini aku sangat merekomendasikan supaya teman-teman mempersiapkan gambar ataupun foto yang bisa mewakili bentuk dari barang yang teman-teman akan jual. Nah, jadi kalau aku merekomendasikan sih untuk foto ataupun gambarnya sendiri bisa diambil dari setiap sisi. Ya, bayangin aja ketika kamu mau beli sesuatu, pasti kamu bakalan berharap gambar yang ditampilkan oleh toko adalah gambar yang bisa memuaskan ya minat kamu untuk melihat setiap sisi dari barang yang kamu ingin beli ya. Jadi lakukan hal yang sama ketika kamu mau menjual sesuatu kepada seseorang. Kita lanjut ke langkah yang ketiga.
Oke, jadi di langkah yang ketiga ini, kalau kamu udah punya gambar ataupun picture untuk barang yang kamu mau jual, ini sih saran aku, kamu boleh buatkan watermark di gambar tersebut. Dengan watermark itu, kamu bisa mengarahkan calon pembeli kamu ke media sosial, mungkin media sosial toko kamu juga, atau mungkin media sosial kamu pribadi, ya terserah, nyamannya aja. Jadi aku bakalan buatkan contohnya nanti, itu foto-foto gitar yang aku posting di OLX, aku buatkan watermark akun Instagram aku. Jadi secara nggak langsung aku sudah mengarahkan calon pembeli untuk fokus melihat ke akun Instagram tempat aku jual gitarnya itu sendiri, seperti itu. Setelah ini kita langsung masuk ke poin nomor 4. Di poin nomor 4 ini ya sebenarnya sangat berkaitan sih dengan poin ataupun hal penting di nomor 3. Nah, jadi di poin nomor 4 ini kita bakalan posting gambar yang sudah kita siapkan sebelumnya. Nah, jadi dari pihak OLX-nya sendiri sudah mempersiapkan ada beberapa hal yang harus kita sesuaikan nih dengan barang yang akan kita jual. Nah, contohnya itu seperti kategori barang, deskripsi barangnya kita juga harus lengkapi, judul barangnya kita harus sesuaikan, dan yang terakhir yang gak kalah penting, pihak dari OLX juga meminta lokasi. Nah, jadi lokasi ini akan menentukan jarak jangkauan dari barang yang kamu jual. Nah, jadi misalnya nih, kamu pilih lokasinya di sekitar daerah rumah kamu, artinya semakin besar peluang untuk orang-orang di sekitar area rumah kamu bakalan menjangkau iklan tersebut. Nah, jadi kamu bisa lakukan strategi yang tepat untuk pemilihan lokasi. Kita akan lanjut ke poin ataupun hal penting nomor 5. Di hal penting nomor 5 ini sebenarnya kita lebih menunjukkan yang namanya effort kita. Nah, artinya apa nih? Nah, artinya kalau kamu nggak mau mengeluarkan uang untuk pakai fitur highlight seperti yang aku bilang di awal, ya kamu harus keluarkan effort kamu nih untuk bisa mendapat keuntungan dari situs jual beli online OLX. Nah, jadi di sini sebenarnya strategi untuk meletakkan iklan kita di beberapa lokasi. Nah, jadi kalau kamu fokusnya hanya di satu lokasi, ya berarti jangkauan untuk calon pembeli kamu hanya berada di lokasi tersebut. Ya bisa aja sih dibuka sama orang-orang di daerah lain, cuma peluangnya tentu lebih kecil ya dibanding kamu langsung menyentuh ataupun membuatkan iklan kamu di lokasi tersebut. Jadi biasanya pemilihan iklannya itu sendiri ya kamu bisa tentukan lokasinya dengan kemampuan kamu sendiri. Maksudnya adalah kemampuan kamu, apakah kamu mampu nih, misalnya kalau ada permintaan di sana secara COD kamu bisa sampai antarkan ke sana, atau mungkin pemikirannya juga dari pihak pembelinya, apakah mereka masih mau nih untuk berkunjung ke toko kamu dengan jarak sekian. Nah, jadi itu kembali ke diri kalian masing-masing. Kalau aku pribadi ya aku letakin aja nih iklan aku di beberapa daerah yang aku rasa untuk produk yang aku jual di sana itu daya ataupun juga minat belinya sangat tinggi. Nah, jadi aku posting aja di situ, paling tidak menambah kesempatan untuk para calon pembeli hadir ngechat kita atau paling tidak menghubungi kita. Nah, jadi dari situ jujur saja aku dapat pelanggan kok yang dari jarak jauh, tapi karena kita handle dengan baik ya akhirnya jadi dan juga deal untuk beli barangnya. Jadi itu kembali ke teman-teman ya. Semakin kamu banyak posting iklan kamu di daerah-daerah yang kamu rasa sangat berpotensi untuk pasar dari barang yang kamu mau jual, ya semakin besar peluang kamu untuk menghadirkan calon pembeli ya, untuk tertarik melihat iklan kamu ya. Jadi kalau kesimpulannya sih dari poin nomor 5 ini ya, kalau nggak mau keluarkan uang untuk fitur highlight, ya silahkan keluarkan effort yang besar untuk terus berjuang membuatkan iklan di lokasi yang berbeda. Sedikit tambahan untuk poin nomor 5. Nah, biasanya aku bakalan buat strategi tambahan nih ya. Jadi di poin nomor 5 ini aku nggak bakalan posting iklannya di beberapa daerah di hari yang sama. Nah, jadi strateginya adalah aku buatkan satu lokasi di satu hari. Nah, jadi aku posting beberapa gambar, misalnya 6 gambar yang aku posting hari ini, 6-6-nya itu di daerah yang sama. Nah, jadi di besok harinya aku akan posting 6 gambar yang sama di lokasi yang berbeda. Ketika masa iklanku habis untuk hari yang pertama itu, hari yang kedua
iklanku masih tayang nih di OLX. Jadi ketika aku akan menerbitkan ulang iklan aku yang di awal, itu bakalan menjadi iklan di hari berikutnya. Jadi saling menutupi nih. Jadi nggak ada celah untuk iklan kita kosong di akun OLX ataupun di situs OLX. Tinggal berganti tempat doang ya. Ketika kita aktifkan ulang, iklan kita hadir di bagian sedikit atas. Nah, iklan kita yang masih aktif mungkin udah agak di bawah. Nanti ketika iklan yang di bawah itu mulai masa aktifnya habis, dia bakalan kita aktifkan ulang dan naik ke atas menggantikan iklan kita yang hari-hari sebelumnya. Jadi ya itu kayak pola sih. Kalau ada yang kurang dipahami, boleh komen di kolom komentar. Kita lanjut ke poin nomor 6. Kayak yang aku bilang di poin nomor 5, iklan di OLX itu ada masa aktifnya ataupun masa berlakunya. Ketika masa berlaku iklan kamu sudah habis, daripada kamu posting ulang, mending kamu terbitkan ulang. Itu jauh lebih simple karena tinggal klik-klik aja tanpa harus ketik ulang deskripsi dan lain-lain ya. Kenapa kamu perlu terbitkan ulang iklan kamu? Karena biasanya iklan yang diterbitkan ulang itu bakalan tampil di bagian atas kembali. Nah itu dia untungnya ketika kamu buatkan iklannya di hari-hari yang berbeda, mereka bakalan bergantian nih untuk mengisi posisi-posisi teratas di iklan OLX. Nah, jadi itu strategi yang mungkin kamu bisa terapkan ya, bisa kamu kreasikan kembali, semoga bisa menunjang penjualan kamu di situs jual beli online OLX. Oke guys, mungkin video ini sampai di sini dulu ya. Kalau ada nanti yang kurang jelas boleh di komen di kolom komentar. Semoga informasi dari video ini bermanfaat dan bisa membantu kalian mungkin yang memang betul-betul mau berniat untuk melakukan penjualan di situs jual beli online OLX bisa terbantu ya. See you next video.